بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk menjalani hari ketiga bulan Ramadan ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan menerima ibadah kita semua. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam kesabaran dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semua, di acara kurma hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menjaga keikhlasan dalam berpuasa. Seringkali kita berpuasa hanya sebatas menahan lapar dan haus saja. Tetapi kita lupa bahwa puasa adalah ibadah yang harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Kenapa demikian? Alasan yang pertama adalah keikhlasan adalah syarat diterimanya ibadah. Kata para ulama, syarat diterima ibadah itu dua. Yang pertama, kholisun lillah, ikhlas karena Allah. Yang kedua, benar sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama dengan lurus. Perintah Allah dalam surah Al-Bayyinah tersebut menegaskan bahwa semua ibadah termasuk puasa harus dilakukan dengan keikhlasan, kemurnian yang dilakukan semata-mata karena Allah, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, bahwa puasa adalah ibadah yang sangat-sangat rahasia. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis qudsi, ya Allah berfirman, kata Allah, kullu amal ibni Adam lahu. Sesungguhnya setiap amal anak Adam itu adalah baginya, illa siyam, kecuali ibadah saum, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena ibadah saum itu untukku, wa anna ajibihi, dan akulah yang akan membalasnya. Oleh karena itu, mengapa puasa itu untuk Allah secara khusus? Karena tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar puasa atau tidak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa tidak seperti ibadah yang lain yang bisa dilihat oleh orang lain. Puasa adalah ibadah yang sangat tersembunyi. Karena itulah puasa harus dilakukan dengan keikhlasan yang penuh, bukan sekedar ikut-ikutan atau hanya karena kebiasaan tahunan. Alasan yang ketiga, ikhwatu iman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah bahaya puasa jika tanpa keikhlasan. Apa yang terjadi jika puasa kita tanpa keikhlasan? Pertama, puasa hanya menjadi sekedar ritual tanpa ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sekedar kegiatan tahunan. Yang kedua, kita bisa kehilangan keberkahan dan hikmah dari ibadah puasa tersebut. Yang ketiga, dikhawatirkan puasa kita menjadi sia-sia di akhirat nanti. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis, innallaha la yaqbalu minal amali illa makana lau kholisan wabtugiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga keikhlasan dalam berpuasa? Bagaimana agar puasa kita tidak tercampur dengan riya atau kebiasaan semata saja? Yang pertama, niatkan puasa kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan puasa karena ingin dipuji sebagai orang soleh atau hanya ikut-ikutan keluarga atau lingkungan.
Kenapa kamu puasa? Era euy ku budak, malu sama anak. Kenapa puasa? Atuh kan kudu namun teu urang era. Kalau tidak aku malu. Kalau tidak nanti aku bukan dikatakan orang Islam. Kalau tidak aku, jangan hanya ikut-ikutan. Tapi niatkan puasa hanya ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari merasa lebih baik dari orang lain. Jangan merasa bangga dan menganggap diri lebih baik dari orang lain yang mungkin tidak berpuasa karena ada uzur syar'i, misalnya karena sakit atau berpergian. Yang ketiga, perbanyaklah berdoa agar Allah menjaga kita, menjaga keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Yang terakhir, memperbanyak amal-amal rahasia. Misalnya, kita melakukan sedekah secara diam-diam, membaca Al-Quran tanpa diketahui orang lain, atau kita sering berdoa dalam kesunyian. Itulah yang bisa menjaga keikhlasan kita dalam berpuasa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ketiga Ramadan ini, marilah kita perbaiki niat dan keikhlasan kita dalam berpuasa. Jangan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga jadikan puasa ini sebagai ibadah yang benar-benar kita persembahkan kepada Allah. Karena puasa yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas dalam ibadah kepadanya. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, jadikanlah saum kami penuh dengan ikhlasan. Jadikanlah ibadah kami ikhlas murni karenamu. Demikian sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan ibadah kita diterima. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.